Chapter 1316. Di masa lalu, mereka semua memiliki keraguan mereka sendiri tentang apakah kelas raja benar-benar ada. Mereka telah membaca tentang prajurit kelas raja di buku sejarah. Orang-orang itu adalah legenda di antara legenda. Namun, yang mengejutkan mereka, ada satu yang tinggal di Eurasia saat ini. Pria ini mungkin yang terbaik dalam keahliannya di seluruh dunia. Banyak negara telah mengirim pasukan militer mereka untuk menyerang Rasia. Namun, karena takut akan kemarahan anggota kelas raja, mereka dengan cepat menarik pasukan mereka dan mengumumkan gencatan senjata. Mereka tidak berani melawan anggota kelas raja. Seorang prajurit dari kelas raja memiliki kekuatan 10 Great Marshals yang digabungkan. Pada saat yang sama, semua orang tidak bisa tidak mencoba menebak siapa pria misterius ini. Siapa namanya, dan dari mana asalnya. Di masa lalu, tebakan pertama mereka adalah Marsekal Agung. Namun, Marsekal Agung telah terluka parah dalam pertarungannya melawan Frank Sullivan. Sekarang, dia adalah seorang lumpuh yang hampir tidak bisa duduk dari tempat tidurnya. Tidak mungkin pria yang sangat kuat ini adalah dia. Akhirnya, rumor mulai beredar tentang identitas prajurit kelas raja. Tersiar kabar bahwa pria itu sebenarnya adalah Ares, seorang pejuang generasi tua yang telah menderita siksaan dan penghinaan saat dia dikurung oleh Bloodsword. Setelah menanggung semua itu, Archduke kembali untuk membalaskan dendamnya sebagai anggota kelas raja. Sekarang, semua orang di lingkaran seniman bela diri cukup yakin bahwa pria misterius ini sebenarnya adalah Ares. Oleh karena itu, dengan penuh harap mereka semua mengajukan diri ke upacara penobatan. Upacara penobatan diadakan sesuai rencana pada hari yang dijadwalkan dengan benar, dan di Aula Besar Rakyat. Itu akan disiarkan ke seluruh dunia. Malam sebelum upacara agung, gerombolan orang dan wartawan telah berkumpul di luar Aula Besar Rakyat, semua ingin melihat sekilas prosesnya. Bahkan, sangat ramai sehingga menyerupai keramaian di hari kemerdekaan. Mendapatkan tiket ke aula terbukti hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Sepenting apapun mereka, bahkan keluarga Tisleton hanya mendapat 2 tiket ke upacara itu. Connor Black dan Clyde Tisleton tiba di upacara itu bersama-sama. Dalam perjalanan ke sana, Clyde terus menoleh ke Connor untuk bertanya berulang kali, "Tuan Black, apakah Anda sangat yakin bahwa dokumen pengalihan kepemilikan untuk pabrik militer ketiga telah dibuat dengan sempurna? Aku mengandalkan pabrik itu untuk penunjukanku sebagai kepala baru keluarga Tisleton." Connor menjawab dengan lancar, "Clyde, jangan khawatir. Semuanya berjalan baik di pihak pabrik. Pabrik itu akan segera menjadi milikmu. Sekarang, jika saja kamu mau, aku tetap setia pada kata-katamu, dan bawakan batu roh yang telah kamu janjikan kepadaku." "Tentu saja," Clyde menjawab. "Kami Tisleton dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Adapun Zeke Williams, celakalah dia. Beraninya dia menantang hak kesulunganku untuk menjadi pemimpin berikutnya dari klan Tisleton. Aku telah melarangnya pergi ke upacara agung. Dan jika dia memiliki desain di pabrik militer ketiga, dia dapat bermimpi. Setelah ini, aku ingin tahu apakah dia masih memiliki sesuatu yang tersisa untuk menantangku." Petik 2. Connor merasa sedikit terkejut. Clyde, upacara ini, termasuk daftar tamunya, direncanakan oleh sang kolonel sendiri. Apa kau mencoba mengesampingkan keputusannya untuk mengundang Zeke? Namun, Clyde menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mungkin melakukan itu. Namun, ada sesuatu yang aku kendalikan, dan itu adalah kepala detail keamanan. Seperti keberuntungan, dia kebetulan anggota keluarga Tisleton. Connor, masuklah tanpaku dulu. Aku ingin bicara dengan kepala keamanan kita di sini." Dengan itu, Clyde berbalik dan berjalan ke arah kepala bagian keamanan, Henry Tisleton. Saat melihat Clyde pergi, Connor menghela napas pelan. Clyde terlalu ceroboh. Menempatkan rencananya ke dalam tindakan tepat di bawah hidung kolonel sendiri membutuhkan keberanian dan banyak kebodohan. Suatu hari nanti, Clyde akan menderita konsekuensi dari tindakannya. Connor memutuskan bahwa yang terbaik adalah bersembunyi sampai Clyde membawakannya batu roh. Namun, setelah itu, dia akan memutuskan semua hubungan dengan orang gila itu. Melihat Clyde mendekat, Henry membungkuk dalam-dalam ke arahnya. "Tuan, Anda di sini. Biarkan aku membawamu ke aula melalui lorong VIP." Clyde menolak. "Henry, mari mampir ke kamar istirahatmu sebentar. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu." "Baiklah."
Henry mengangguk dan membawa Clyde ke ruang istirahat pribadinya. Begitu pintu tertutup setelah mereka, Clyde langsung ke pokok permasalahan. Henry, apakah kamu tahu identitas sebenarnya dari prajurit kelas raja? Henry menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak. Henry tidak dilahirkan dalam klan Tisleton. Faktanya, dia telah dibawa sebagai murid Tisleton ketika dia masih kecil. Terakhir kali keluarga Tisleton merayakan berita bahagia itu, Henry tidak bisa bergabung dengan mereka. Karenanya, dia tidak tahu bahwa prajurit kelas raja yang misterius itu sebenarnya adalah patriark keluarga Tisleton, Ares. Clyde akhirnya mengungkapkan kebenaran kepadanya. Henry, prajurit kelas raja yang akan dinobatkan hari ini adalah ayahku sendiri, Ares, Dewa Perang. Apa? Henry sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dengan suara gelisah, dia tergagap. Apakah Ares benar-benar prajurit kelas raja pertama yang pernah ada di dunia? Sungguh suatu kehormatan besar bagi keluarga kami. Dan sungguh merupakan berkat bagi seluruh rahasia. Saya mengucapkan selamat yang tulus kepada Ares, Dewa Perang. Bab 1317. Dengan tidak sabar, Clyde membentak, "Demi Tuhan, jika kamu ingin menjadi penjilat, kamu harus melakukan lebih baik dari itu. Keterampilan menyanjungmu meninggalkan banyak hal yang diinginkan." Henry terlihat agak canggung. Clyde melanjutkan, "Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Apakah Anda ingin menjadi anggota resmi klan kami dan bekerja untuk Ares?" Henry mengangguk dengan ganas. "Kenapa? Ya, tentu saja." Clyde tersenyum. "Bagus. Tapi ada sesuatu yang harus kamu bantu dulu. Setelah ini, aku secara pribadi akan menjadikanmu anggota klan resmi, dan mengatur agar kamu menjadi asisten Ares. Ketika kamu menjadi anggota resmi klan Tisleton, lebih banyak peluang akan terbuka untukmu. Kamu tidak akan bekerja di sini sebagai penjaga keamanan lebih lama lagi." Dengan penuh syukur, Henry berkata, "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" Clyde menjawab, "Dalam beberapa saat, Marsekal Agung, Zeke Williams, akan tiba di upacara agung. Aku ingin kau mencegahnya masuk." Hah! Wajah Henry benar-benar pucat. Dia tampak seolah-olah dia akan mulai berbusa di mulutnya sebentar lagi. Pak, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Orang-orang yang secara pribadi diundang ke upacara ini oleh kolonel adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Saya tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Selain itu, Zeke Williams adalah Marsekal Agung karena suatu alasan. Aku takut dia akan membunuhku di tempat." Clyde mencibir sebagai jawaban. Zeke Williams tidak lebih dari seorang lumpuh yang tidak berguna. Apa yang harus ditakuti? Lagi pula, aku berjanji kamu tidak perlu disalahkan. Aku akan memastikan ini tidak pernah terlacak kembali padamu. Di bawah tekanan ancaman terselubung Clyde, Henry dengan enggan menyetujui tugas itu. Setengah jam sebelum upacara akbar dijadwalkan dimulai, Zeke Williams akhirnya muncul. Dia datang sendirian. Pada awalnya, dia memperdebatkan apakah akan membawa Lacey atau tidak. Dia sangat ingin memberitahu dia bahwa suaminya tidak cacat, dan sebenarnya mampu menjadi pejuang terhebat di dunia. Sayangnya, Lacey tidak tertarik dengan upacara semacam ini. Dia mengumumkan bahwa dia lebih suka tinggal di rumah dan mengurus urusan perusahaan, dan tidak ingin bergabung dengan kerumunan orang pada upacara tersebut. Itu terlalu buruk. Zeke Williams hanya bisa bergegas ke penobatan seorang diri. Untungnya, Lacey menonton siaran langsung di rumah. Dia masih bisa menyaksikan suaminya mengambil alih dunia. Ketika Zeke tiba di pintu masuk aula besar rakyat, kepala bagian keamanan menghampirinya. "Selamat pagi, Pak. Silakan ikut saya. Kami telah membuat pengaturan khusus untukmu." Tanpa alasan untuk mencurigainya, Zeke mengikutinya dari pintu masuk. Dia adalah karakter utama hari ini. Karena dialah yang akan dinobatkan, cukup masuk akal bahwa akan ada pengaturan khusus yang dibuat untuknya. Misalnya, mereka bisa menariknya ke samping untuk merias wajahnya, atau menyuruhnya berlatih. Setelah banyak berjalan, Henry akhirnya membawanya ke ruang tunggu pribadinya. "Tuan, tolong tunggu di sini sampai upacara dimulai." "Baiklah." Zeke duduk di kursi, bersandar dan memejamkan mata untuk tidur siang. 20 menit berlalu. Upacara akan segera dimulai, tetapi Henry belum kembali, dan dia belum memberitahunya kemana harus pergi. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Zeke berdiri untuk pergi. Namun, pada saat itu,
Henry berlari kembali ke kamar dan menghentikannya pergi. Tuan, tolong berhenti. Kamu belum bisa pergi. Sekarang, Zeke mulai merasa agak frustrasi. Pengaturan apa yang telah dibuat untuk saya? Henry menjawab, kami baru saja menerima petunjuk bahwa Anda membawa bahan peledak berbahaya. Mohon bekerja sama saat kami melakukan penggeledahan tubuh secara menyeluruh terhadap Anda. Hah. Saat itulah Zeke akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Aku akan dinobatkan sebagai prajurit kelas raja hari ini. Mengapa saya harus membawa bahan peledak ke upacara penobatan saya sendiri? Rupanya, Henry hanya mencari alasan untuk menggertakku. Melihat Henry, Zeke merasa sedikit menghina. Pria ini hanyalah kepala bagian keamanan. Di mana dia menemukan keberanian untuk memilih Marsekal Agung sendiri. Sepertinya seseorang yang lebih kuat telah mengatur penyergapan ini sebelumnya. Zeke tersenyum dingin pada Henry. Bagaimana jika saya menolak untuk bekerja sama? Dia adalah Marsekal Agung dan prajurit kelas raja pertama di dunia. Bagaimana dia bisa mentolerir digeledah oleh penjaga keamanan? Dengan hati-hati, Henry menjawab, jika Anda tidak mau bekerja sama, saya khawatir kami harus menggunakan kekerasan terhadap Anda. Bab 1318. Zeke Williams menghela nafas dalam diam pada dirinya sendiri. Apakah ini yang orang-orang maksudkan ketika mereka mengatakan, kelinci bisa menarik janggut singa yang mati? Henry di sini pasti menganggapnya sebagai orang lumpuh yang tidak berdaya. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang penjaga keamanan seperti dia memanggil nyali untuk menggertak Marsekal Agung sendiri? Henry berjalan perlahan ke arahnya. Tuan, tolong jangan mempersulit saya. Dengan ekspresi geli di wajahnya, Zeke berkata, jadi, katakan padaku. Siapa yang memerintahkanmu untuk menyanderaku di kamar ini? Henry menggelengkan kepalanya, menolak untuk menjawabnya. Marsekal hebat, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dia berjalan di samping Zeke dan meraih lengannya. Pada saat itu juga, sebuah getaran menjalari tubuh Zeke, dan embusan angin yang kuat meraung ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, Henry telah terangkat dari kakinya dan dibawa keluar ruangan oleh angin astral yang disulap oleh Zeke. Dia mendarat di lantai dengan bunyi gedebuk, dan mulai batuk darah. Henry berbalik untuk melihat Zeke dengan mata melebar, ketakutan tertulis di wajahnya. Sialan, pikir Henry. Bukankah kekuatan hidup Marsekal Agung telah rusak selama pertarungannya dengan Frank Sullivan? Semua orang percaya dia hanya orang cacat yang tidak berguna sekarang. Tetapi jika itu benar, bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Seluruh situasi terasa sangat mencurigakan bagi Henry. Marsekal Agung, seorang yang tampak cacat, baru saja menunjukkan kemampuan yang jauh lebih kuat daripada yang dia miliki selama puncaknya. Namun, itu tidak penting sekarang. Untuk saat ini, Henry harus memastikan Zeke Williams tidak datang ke Grand Ceremony. Clyde Tisleton telah menginstruksikannya untuk mengulur waktu selama yang dia bisa, dalam upaya untuk mencegah Zeke menghadiri upacara penobatan. Dengan raungan keras dari Henry, 8 penjaga keamanan datang dengan tergesa-gesa ke dalam ruangan dari luar. Semuanya mengenakan pakaian militer lengkap, laras senjata mereka dipasang di kepala Zeke. Dengan dingin, Henry berkata, Tuan, dengan menyerang salah satu penjaga keamanan, Anda telah membuktikan diri sebagai teroris. Saya meminta Anda lagi untuk bekerja sama dengan pencarian kami. Jika tidak, kami tidak akan ragu untuk menembaki Anda. Pada saat itu, telepon Zeke berdering. Pengawal pribadi Kolonel George memanggilnya. Mengabaikan senjata yang diarahkan padanya, Zeke mengangkat telepon, sama sekali tidak tertarik. George sangat panik. Tuan, di mana Anda? Upacara agung akan segera dimulai. Kamu adalah karakter utama hari ini. Bagaimana kami bisa memulai tanpamu? Zeke tertawa getir. Saya tiba di sini sebelumnya. Sayangnya, saya telah didatangi oleh anak buah Anda dan sekarang disandera di ruang istirahat penjaga. Apa-apaan? Dengan teriakan, George berseru, betapa bodohnya. Tolong tunggu sebentar, Pak. Saya akan lari sekarang dan menguliti orang-orang idiot itu hidup-hidup. Zeke menutup telepon dan meletakkan teleponnya. Dengan susah payah, Henry bangkit dari lantai. Tidak ada gunanya memanggil siapapun, Tuan. Dengan menempatkan hidup semua orang dalam bahaya dengan upaya terorisme Anda telah melakukan kejahatan besar. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkan Anda. Kalian banyak, bawa dia turun dan kunci dia.
Siapapun yang memprotes akan segera dibunuh. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari ambang pintu. Berhenti di situ, bajingan. Seorang pria bertubuh kekar bergegas masuk ke dalam ruangan. Itu adalah George, pengawal pribadi kolonel. Melihatnya, jantung Henry berdetak kencang. Apa yang dilakukan si tua berkabut ini di sini? Apakah Zeke Williams meneleponnya? Tidak mungkin, pikir Henry. Di masa jayanya, Marsekal Agung bisa saja mencoba bergesekan dengan George. Namun, sekarang Marsekal Agung menjadi lumpuh, mengapa kolonel repot-repot memberinya waktu? Henry terlatih-tatih mendekatinya dan berkata dengan sopan, "Tuan, apa yang membawa Anda ke sini?" Sambil menggertakkan giginya karena marah, George berkata, "Apa yang terjadi di sini? Beraninya kau menyapa Marsekal Agung dan menghentikannya pergi. Jika kamu tidak segera memberitahuku, aku akan memukulmu sampai mati." Dengan cepat, Henry menjawab, "Kami telah menerima petunjuk bahwa Marsekal Agung membawa beberapa bahan peledak untuknya. Kami mencoba membuatnya bekerja sama dengan pencarian kami, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Bahkan, dia memukul saya. Tuan, dia menimbulkan bahaya besar bagi keselamatan orang-orang di sini pada upacara itu. Adalah tanggung jawab saya untuk menangkapnya dan memastikan bahwa dia tidak membawa bahan peledak." George tidak mundur. "Sebuah tip-off. Katakan, siapa sebenarnya yang memberitahu Anda?" "Mereka memberitahumu melalui telepon, bukan? Berikan rekaman panggilan telepon itu padaku." Karena sifat pekerjaannya, setiap gerakan Henry harus dipantau, dan setiap panggilan telepon yang dia lakukan direkam. Henry merasa seolah-olah dia telah menggali lubang. Dia tidak memiliki rekaman telepon untuk diberikan. Bab 1319. Dia tidak menyangka bahwa George akan meminta rekaman telepon tentang tip-off itu. Henry berdiri di sana, bodoh seperti kenop pintu. Mengutuk pelan, George membentak, "Sialan, aku tahu itu. Seseorang telah membayar kalian semua." Tanpa ragu-ragu, George mengeluarkan pistolnya mulai menembaki penjaga keamanan dan beberapa tembakan keras kemudian, ruangan itu penuh dengan jeritan kesakitan. Namun, menghina prajurit kelas raja membutuhkan hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Henry hampir pingsan karena kesakitan. "Bahkan jika kami melakukan kesalahan, apakah Anda benar-benar harus menembaki kami? Mengapa George melindungi orang cacat seperti Zeke Williams?" George berjalan mendekati Zeke. "Tuan, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas ketidaknyamanan yang kami sebabkan kepada Anda. Bawahan saya telah melakukan kesalahan." Zeke menganggukkan kepalanya dengan dingin sebelum menoleh ke Henry lagi. "Perintah siapa yang kamu lakukan? Katakan padaku." Henry menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tidak ada. Saya bertindak sesuai dengan prosedur keselamatan." Zeke meraih pistol di tangan George. Saat berikutnya, dia telah menembakkan peluru ke paha Henry. Henry berteriak kesakitan. "Mungkin itu akan melonggarkan mulutmu. Katakan padaku perintah siapa yang kamu lakukan sekarang." Ini adalah kegilaan. Henry menjadi gila. Zeke Williams telah menembaknya tepat di depan George. Berapa banyak keberanian yang dia miliki. Henry berbalik ke arah George dan menatapnya dengan mata memohon. "Tuan, tolong selamatkan saya." Namun, George hanya menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya tidak punya hak apa-apa dalam hal ini. Bahkan jika Marsekal Agung di sini ingin membunuh kalian semua, aku tidak akan bisa menghentikannya." Henry merasa benar-benar buta. "Tapi kamu adalah pengawal pribadi sang kolonel. Pasti kamu bisa mengalahkan orang lumpuh seperti dia." Hah! Segera, wajah George mendung karena marah. Tanpa ragu, dia menamparkan wajah Henry. "Diam. Yang mulia di sini adalah kebanggaan rahasia. Beraninya kamu menghina raja seperti ini. Apakah kamu tahu beratnya konsekuensi yang akan kamu hadapi?" Apa yang dia maksud? Menatap George dengan bingung, Henry dan penjaga keamanan lainnya bertanya, "Raja? Kapan kita pernah menghina raja? Kecuali kalau..." Kesadaran yang mengerikan muncul pada mereka semua. Henry memandang George dengan pandangan bertanya, yang membalas tatapannya dengan anggukan yang nyaris tak terlihat. Henry dan para penjaga keamanan tampak seperti disambar petir. Semua pikiran telah lenyap dari benak mereka, kecuali satu yang melotot. Marsekal Agung adalah prajurit kelas raja. Dia tidak lumpuh sama sekali. Faktanya,
dia telah menjadi prajurit kelas raja pertama yang pernah ada di dunia. Kami tidak sengaja menghina raja. Brengsek. Clyde Tisleton, kau telah menghancurkanku. Mengabaikan rasa sakit mereka yang luar biasa, beberapa penjaga keamanan merangkak dari lantai dan mulai memohon pengampunan Zeke. Dengan dingin, Zeke berkata, "Sekarang, bisakah kalian akhirnya memberitahuku siapa dalang sebenarnya di balik ini?" Kami akan mengatakannya. Penjaga keamanan tidak punya pilihan selain mengaku. Mereka lebih suka menyinggung seluruh keluarga Tisleton daripada membuat marah prajurit kelas raja itu sendiri. Kami bertindak atas perintah Clyde Tisleton. Dia tidak ingin kamu menghadiri Grand Ceremony. Oh, benar. Dia juga berbohong kepada kita bahwa prajurit kelas raja adalah ayahnya, Ares. Clyde Tisleton bosan hidup, kata George, matanya berkilat marah. Dia hampir mengganggu upacara penobatan. Marsekal Agung, haruskah aku menguncinya untukmu sekarang? Zeke menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku sudah punya firasat bahwa itu dia. Namun, jangan lakukan apapun padanya. Dia masih belum memenuhi tujuannya. Clyde berteman dekat dengan Connor Black. Zeke sangat curiga bahwa Connor Black ada hubungannya dengan pembunuhan tentara Devonville. Melalui Clyde, Zeke menyadari bahwa dia bisa mengetahui lebih banyak tentang insiden dari Connor. Ayo pergi ke upacara, kata Zeke. George mengantarnya ke belakang panggung, di mana ruang tunggu pribadi telah diatur untuknya. Pak, Kolonel ingin Anda memakai topeng saat upacara nanti. Dia tidak ingin Anda mengungkapkan identitas Anda. Kenapa? George mengantarnya ke belakang panggung, di mana ruang tunggu pribadi telah diatur untuknya. Pak, Kolonel ingin Anda memakai topeng saat upacara nanti. Dia tidak ingin Anda mengungkapkan identitas Anda. Kenapa tidak? Zeke merasa sedikit bingung. Bab 1320. George menjawab, Kolonel memiliki kecurigaan bahwa Amerika telah melatih tim pembunuh. Tim pembunuh ini menimbulkan bahaya besar bagi kepala semua negara di Rahasia. Jika mereka terus menganggap Anda sebagai Marsekal Agung yang lumpuh, para pembunuh akan melihat Anda sebagai permainan yang mudah dan datang untuk Anda. Ketika itu terjadi, Anda dapat menyergap mereka sebagai gantinya dan membunuh mereka. Di sisi lain, jika kamu mengekspos identitasmu sebagai prajurit kelas raja, mereka akan terlalu takut padamu untuk membunuhmu. Itu berarti mereka akan mengalihkan perhatian mereka ke target yang lebih lemah dan lebih rentan. Zeke mengangguk. Kolonel telah memikirkan ini dengan baik. Saya akan mengikuti sarannya. Upacara agung dimulai. Duduk di aula, Clyde menoleh untuk melihat kursi kosong Zeke dan tertawa pelan pada dirinya sendiri. Haha, kamu adalah Marsekal hebat. Lihat bagaimana Anda menari di telapak tangan saya sekarang. Karena saya tidak ingin Anda berada di sini, tidak ada yang akan membiarkan Anda masuk. Orang pertama yang naik ke atas panggung adalah George. Setelah pembukaan singkat, ia meluncurkan ke topik utama. Untuk menghormati kesempatan yang menggembirakan ini, Kolonel sendiri telah merekam video ucapan selamat untuk Yang Mulia. Mari kita semua menontonnya bersama-sama. Layar proyektor menyala dengan video Kolonel. Semua orang melihat ke layar, rasa hormat, dan kekaguman tertulis di seluruh wajah mereka. Dengan merekam video ucapan selamat untuk prajurit kelas raja, Kolonel mengumumkan kepada dunia bahwa dia sangat percaya padanya. Setelah video, puncak upacara yang sebenarnya datang. Prajurit kelas raja akan muncul di hadapan semua orang untuk pertama kalinya. Semua orang melihat ke panggung tanpa berkedip, seolah-olah mereka takut mereka akan kehilangan pintu masuknya jika mereka melakukannya. Saat itu, George mengumumkan dengan keras, semuanya, tolong bangkit untuk raja. Tepuk tangan, tolong, untuk menyambut prajurit kelas raja di atas panggung. Aula dipenuhi dengan alunan melodi lagu kebangsaan saat semua orang bertepuk tangan dengan keras. Mata mereka tertuju pada panggung saat mereka menunggu dengan napas tertahan untuk masuknya prajurit kelas raja. Hampir semua orang di Rahasia menatap layar televisi mereka saat mereka menunggu momen ajaib. Tentu saja, Leslie, Dawn, dan Nancy juga menonton di rumah. Saat dunia melihat, Gordon di pintu masuk ditarik ke belakang perlahan untuk memperlihatkan sosok pria tinggi yang penuh teka-teki. Pria itu melangkah dengan sengaja menuju panggung. Dia mengenakan seragam militernya, yang berdesir saat dia berjalan dan memberinya kesan penting yang berbeda.
Topeng di wajahnya merahasiakan identitasnya, tetapi bahkan itu tidak bisa menyembunyikan karisma yang sepertinya terpancar darinya. Begitu dia muncul, sebuah gumaman mengalir di antara kerumunan. Terbukti, mereka semua terpana oleh auranya yang kuat. Namun, Connor mengerutkan kening. Clyde, itu tidak terlihat seperti Archduke Ares bagiku. Jika aku ingat dengan benar, ayahmu tidak kurus. Clyde juga panik dalam diam. Dia merasa sangat kecewa sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Ayahnya, Archduke Ares, bukanlah prajurit kelas raja. Namun, tidak mungkin dia bisa mengakui hal ini kepada Connor sekarang. Jika dia melakukannya, dia bisa mencium kepemilikannya atas pabrik militer ketiga. Mencoba tetap tenang, Clyde berkata, Connor, sudah berapa lama sejak terakhir kali kau melihat ayahku? Connor menjawab, sudah sekitar 2 atau 3 tahun, kurasa. Kalau begitu, kata Clyde perlahan, aku yakin kamu tidak tahu bahwa ayahku telah hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir ini, menyempurnakan kemampuannya. Begitulah cara dia berhasil menjadi prajurit kelas raja, tahu. Itulah mengapa dia jauh lebih kurus sekarang. Saya yakin itu penjelasan yang sangat masuk akal. Pemahaman muncul di wajah Connor. Ah, ya, itu cukup masuk akal. Dengan lambaian tangan George, pembawa acara datang berbaris ke atas panggung, membawa sebuah kotak yang cukup besar. George membuka kotak itu. Di dalamnya ada sepasang tanda pangkat yang memiliki kata, Raja Mahkota, terukir di atasnya. Sambil memegang sepasang tanda pangkat di tangannya, George berjalan ke arah Zeke dan berkata, dengan otoritas yang diberikan kolonel kepadaku, dengan ini aku menobatkanmu sebagai prajurit kelas raja. Semoga Anda membawa kedamaian abadi di Eurasia. Zeke memberi hormat padanya sebagai tanggapan. Dengan hati-hati, George membantu menempelkan tanda pangkat ke bahunya. Dalam sekejap, Zeke merasa bahunya menjadi jauh lebih berat. Sepasang tanda pangkat ini mewakili harapan perdamaian abadi di Eurasia, serta kepercayaan orang-orang kepadanya. George menoleh padanya dan menyerahkan gulungan kaligrafi. Kolonel telah memberimu gulungan kaligrafinya sendiri. Terimalah hadiah sederhana ini darinya. Zeke mengangguk dan menerimanya dengan kedua tangan. Mengambil isyarat dari George, para peserta upacara berbaris dan mulai memberikan hadiah mereka kepadanya juga. Dari wilayah barat laut batang kembar Camellia Middlemist. Dari wilayah tenggara 10 kantong kemenyan. Namun, Zeke tidak tertarik dengan hadiah. Untuk kekecewaan besar semua orang, George bangkit untuk mengantarnya turun dari panggung. Pada saat itu, Connor berseru, Connor Black dari kediaman pangeran. Saya mempersembahkan hadiah saya, pabrik militer milik keluarga saya sendiri.